Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 matkul jasa dan retail. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bauran pemasaran jasa dan saluran penyampaian distribusi jasa. Yang pertama yaitu pengertian bauran pemasaran jasa. Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran mereka. Membentuk suatu bauran pemasaran yaitu marketing mix. Menurut Brett Coulter, bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Bauran pemasaran ada 7. Yang pertama yaitu produk. Yang kedua price, promotion, place, people, proses, dan bukti fisik. Dalam pemasaran jasa dengan hanya mengandalkan 4P, produk, price, promotion, place, perusahaan tidak dapat memahami hubungan timbal balik antara aspek-aspek kunci dalam bisnis jasa. People, process, dan physical evidence ditambahkan dalam bauran pemasaran jasa dikarenakan sifat dan karakteristik unik yang dimiliki oleh jasa itu sendiri. Selanjutnya konsep pemasaran jasa yaitu penambahan unsur bauran pemasaran jasa dilakukan karena jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk, yaitu tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, serta berubah-ubah maupun mudah lenyap. Unsur bauran pemasaran yang pertama yaitu produk. Produk yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan meliputi barang, fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Untuk merencanakan penawaran atau produk, pemasaran perlu memahami tingkat produk, yaitu ada 5 macam produk. Yang pertama, produk utama atau inti, core benefit. Yang kedua, produk generik. Yang ketiga, produk harapan. Yang keempat, produk pelengkap, serta produk potensial. Selanjutnya yaitu harga. Jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa, seperti halnya unsur-unsur bauran pemasaran yang lainnya. Di antaranya produk dan promosi. Harga pun memiliki komponen bauran yang terdiri dari daftar harga, potongan harga, penghargaan, serta jangka waktu pembayaran maupun syarat-syarat kredit. Unsur-unsur bauran selanjutnya yaitu promosi. Tujuan promosi ialah memperhatikan, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen. Ada 3 tujuan utama dari promosi, yaitu menginformasikan, membujuk pelanggan sasaran, serta mengingatkan. Unsur-unsur bauran pemasaran jasa yaitu yang selanjutnya yaitu tempat atau lokasi. Place merupakan aktivitas perusahaan untuk menyalurkan produk atau jasa yang sedia bagi konsumen. Pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, akses. Lokasi itu mudah dijangkau sarana transportasi. Yang kedua, visibilitas. Yang ketiga, lalu lintas, di mana ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, banyak orang-orang yang lalu lalang dapat memberikan peluang besar terjadinya impulse buying. Yang kedua, kepadatan dan kemacetan lalu lintas dapat pula menjadi penghambat. Tempat parkir yang luas dan aman, ekspansi lingkungan, serta persaingan maupun peraturan pemerintah. Unsur yang selanjutnya yaitu people, orang. Dalam hubungan dengan pemasaran, maka orang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Penyajian jasa dan karena mempengaruhi persepsi pembelian, yaitu service people, customer, pelanggan, serta proses physical evidence. Yang selanjutnya proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, dan hal-hal rutin di mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Yang selanjutnya physical evidence, bukti fisik berkenan dengan suatu jasa seperti brosur, kartu bisnis, format laporan, dan peralatan lingkungan fisik meliputi smart, kecerdasan, serta facilitator. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Yang selanjutnya ada unsur keputusan produk jasa. Yang pertama itu ada pasar lama. Pasar lama itu yang sudah ada. Di dalamnya ada penetrasi pasar. Yang pertama ada mengulang bisnis. Yang kedua meningkatkan frekuensi. Yang ketiga memperdalam konsultasi.
Adapun pengembangan produk atau jasa di dalam pasar lama yaitu produk baru, citra baru, keterlibatan konsultan dalam perusahaan. Yang kedua itu ada pasar baru. Di dalam pasar baru ada pengembangan pasar, yakni kelompok industri, perkembangan segmen, internasionalisasi, dan ada diversifikasi yaitu modal ventura bisnis baru akuisisi. Lalu keputusan tentang kemana, kapan, dan bagaimana di dalam bauran pemasaran jasa itu ada kecepatan, ketepatan, keamanan, desain, dan fleksibilitas. Selanjutnya itu ada pilihan-pilihan untuk penyerahan jasa. Yang pertama ada langkah-langkahnya, ada 4. Yang pertama strategi pemasaran. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu target pasar dan posisi dalam shopping opportunity line. Yang kedua, analisis regional. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu variasi regional dalam potensi ekonomi dan tingkat kompetisi. Yang ketiga, analisis area. Yang perlu diperhatikan yaitu demografis populasi di sekitar tempat potensial. Yang keempat, itu ada evaluasi tempat. Yang perlu diperhatikan itu jenis lokasi, arus lalu lintas, aksesibilitas, biaya okupasi, dan lain-lain. Lalu ada pilihan penyerahan jasa. Yang pertama ada lokasi, yang kedua ada saluran distribusi. Kalau lokasi dari konsumen menuju ke penyedia jasa, lalu penyedia jasa menuju ke konsumen lagi, lalu kepanjangan tangan. Yang saluran distribusi ada penyedia jasa, perantara, dan konsumen. Di dalam lokasi berhubungan dengan sistem penyampaian. Dalam jasa lokasi merupakan gabungan antara lokasi dengan keputusan atas saluran distribusi. Yang pertama, konsumen mendatangi jasa. Yang kedua, pemberi jasa mendatangi konsumen. Yang ketiga, pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Karena di dalam jasa itu bisa langsung atau tidak langsung. Contohnya kalau yang langsung itu menyewa mobil, kalau yang tidak langsung itu ada di ruang guru, itu jasa belajar, bimbel. Yang selanjutnya ada pilihan-pilihan untuk penyerahan jasa atau distribusi. Yang pertama itu penyedia jasa, yang kedua perantara, lalu yang ketiga konsumen. Yang dimaksud penyedia jasa itu yang memiliki usaha. Perantara itu misalnya perantara itu bisa melalui e-commerce, lalu marketing online atau yang lain-lain. Konsumen yaitu yang menggunakan jasa. Selanjutnya ini ada bagan mengenai pilihan saluran distribusi jasa. Yang atas sendiri itu ada penyedia jasa, yang kedua itu ada perantara, ada agen atau broker, agen penjual, perantara jasa, terkontrak atau pewaralaba, lalu ada agen pembeli, itu sebagai perantara, dan yang terakhir itu ada konsumen atau pelanggan. Sudah cukup sekian, itu mengenai teori bauran pemasaran dan penyaluran distribusi jasa. Selanjutnya ada artikel mengenai materi tersebut yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Ya, jasa menganalisa yang berikutnya adalah bauran masalah harga jasa dan prioritas dan pada titik transformasi startup dampak utama besar. Nah, penulis Mahfud dan kawan-kawan terbit 2024 ke bauran pemasaran produk harga tempat produksi. Indikator yang berhubungan menemukan kebutuhan dan keinginan konsumen membutuhkan pemasaran yang disebut bauran pemasaran
mana penelitian ini mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan pulsonet sebagai alat untuk data hasil dari survei ini deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan meningkatkan berbagai prinsip estimasi atau berbagai variabel yang disebut di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Pemeriksaan populasi sampel dan informasi. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruhan sampel pada titik terdapat utama masyarakat dan jumlah sampel adalah 84 responden yang digunakan untuk survei pengumpulan data yang digunakan yaitu untuk survei dengan menggunakan susunan atau angket teman-teman seperti penelitian analisis data yang digunakan metode analisis data yang menggunakan adalah analisis deskriptif, fungsi kualitas, secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan satu suatu berpengaruh positif dan dengan satu pada titik bagi penelitian dan Makassar akhirnya bahwa semakin baik suatu pada semakin meningkat. Dua angka berpengaruh positif dan signifikan pada varietas yang satu pada titik Makassar semakin baik harga pada PT Bank Sulawesi Selatan cabang utama Makassar, maka loyalitas nasabah semakin meningkat. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Semakin baik promosi pada PT Bank tersebut, maka loyalitas nasabah meningkat. Terus 4, tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. PT Bank tersebut semakin baik tempat pada PT Bank tersebut cabang, maka loyalitas nasabah juga meningkat. Nomor 5, orang berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank tersebut, maka loyalitas nasabah juga akan meningkat. Lingkungan fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Sulsel pada Utama Makassar. Artinya semakin baik lingkungan fisik pada PT Bank Sulsel pada Utama Makassar, maka loyalitas nasabah juga meningkat. Proses berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Sulsel Cabang Utama Makassar. Artinya semakin baik proses pada PT Bank Sulsel Cabang Utama Makassar, maka loyalitas nasabah juga akan meningkat. Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan tidak ada. Jadi itu yang saya jelaskan. Selanjutnya ada analisis strategi bisnis dan tingkat persaingan dengan kompetitor dalam perusahaan sebank dalam dunia perbankan. Nama penulis Batra Maitra Sindiharton, Jumiliana Adineka Fatyandri. Tahun terbit 2023, variabel strategi baru sebuah perusahaan, faktor lingkungan industri. Indikator variabel segrup dalam menjalankan bisnisnya juga didukung oleh perusahaan perdanaan ternama, sebut saja Terchen perusahaan puding asal Cina, Softbank dan lainnya. Perjalanan perusahaan segrup sendiri diawali dari berhasilnya Garena dalam mengembangkan salah satu gift yaitu Free Fire yang laku keras di pasaran di mana pada kuartal kedua tahun 2020. Selanjutnya jenis penelitian. Objek penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu salah satu perusahaan pada bidang perbankan berbasis digital. Objek penelitian tersebut adalah PT Sebank. Sebank merupakan aplikasi perbankan yang merupakan milik dari Segroup yang juga merupakan anak perusahaan dari Shopee yang sebelumnya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan pada PT Sebank, penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Data yang digunakan dalam
penelitian ini berbentuk informasi yang bersifat deskriptif data perusahaan. Data yang dibutuhkan objek penelitian adalah informasi yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu kumpulan informasi yang disedia di situs internet seperti jurnal-jurnal, buku ilmiah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Perkembangan teknologi digital terus berkembang waktu demi waktu. Selanjutnya, populasi, sampel, dan informan. Metode observasi di mana objek penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu salah satu perusahaan pada bidang perbankan berbasis digital. Objek penelitian tersebut adalah PT Sebank. Sebank merupakan anak perusahaan dari Shopee yang sebelum bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan PT Sebank, penulis menggunakan yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Data yang digunakan dalam ini dikaitkan oleh teori serta analisis dari perusahaan. Data yang dibutuhkan dari objek penelitian adalah informasi yang bersifat deskriptif. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian dinamika kompetitif dari perusahaan C Limited. C Limited atau lebih dikenal C Group, induk dari perusahaan Garena, Shopee, dan Sebank telah menjadi salah satu perusahaan bervaluasi paling besar di Asia Tenggara. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan manajemen perusahaan menciptakan ekosistem bisnis yang substan dan beradaptasi dengan cepat dan fleksibel di era industri digitalisasi. Seperti yang diketahui, C Group merupakan holding kompen di industri yang berfokus pada bidang teknologi dan Internet of Things. Contohnya seperti Garena yang berfokus pada game, yaitu Free Fire yang laku keras di pasar di mana pada kuartal kedua tahun 2020 kemarin perusahaan mampu mencatat pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 10,24 triliun. C Group juga melebarkan sayapnya ke bidang e-komersi dengan menghadirkan Shopee yang mampu bersaing dengan Lazada, Tokopedia, dan lain-lain hingga menjadi market leader. Tidak hanya sampai di situ, C Group juga mengembangkan Simon, Shopee Food, dan Right. Sekian dari kelompok 5 yang menerangkan tentang jurnal. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10 dan 5. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.